Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu, 4 Januari 2025. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yesus, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perjumpaan 2 orang murid Yohanes Pembaptis dengan Yesus bermula dari arahan dan seruan Yohanes Pembaptis sendiri kepada kedua murid itu. "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes Pembaptis dengan rendah hati membimbing dan menuntun 2 muridnya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Salah seorang kedua murid Yohanes Pembaptis yang bertemu dengan Yesus adalah Andreas. Andreas kemudian membawa kembali Simon untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil yang kita dengar pada hari ini mengajak kembali setiap kita untuk merenungkan tugas dan perutusan kita. Melalui hidup dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, kita hendaknya selalu membawa Kristus, memperkenalkan Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai. Lihatlah anak domba Allah. Kita harus semakin membawa sesama kita untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengimani Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menarik juga bahwa yang dicari oleh kedua murid Yohanes Pembaptis adalah, "Di manakah kamu tinggal?" Para murid ingin tinggal bersama Yesus, hidup bersatu dengan Yesus, menimba kekuatan dari Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Kristus, kita pun harus memiliki semangat yang sama. Semangat untuk
selalu dan senantiasa tinggal dan bersatu dengan Yesus, menimba kekuatan dari Allah sendiri, tentunya melalui relasi doa yang intens, membaca, merenungkan firman Tuhan, maupun dalam berbagai doa-doa kategori lainnya, doa rosario, doa kerahiman, dan lain sebagainya. Semua sarana rohani tentunya harus membimbing dan menuntun kita untuk semakin mengalami kebersatuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, semakin menyadari bahwa Dia selalu dan senantiasa ada beserta kita, dan menghendaki kita pun untuk semakin membawa namanya kepada siapapun yang kita jumpai. Lihatlah anak domba Allah. Mari kita wartakan Tuhan melalui hidup panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.